Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Harun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang agama Buddha. Apakah agama Buddha itu? Agama Buddha adalah suatu agama yang berdasarkan pada ajaran yang telah berusia 2540 tahun yang berasal dari anak benua India. Ajaran ini ditemukan dan diajarkan oleh Siddhartha Gautama setelah beliau mencapai pencerahan sempurna atau penyadaran penuh, dan kemudian beliau dikenal dengan sebutan Sang Buddha. Saat ini, sekitar 475 juta orang di seluruh dunia menganut agama ini. Apakah arti kata Buddha? Kata Buddha berarti yang telah sadar, atau yang telah terjaga, atau yang telah cerah. Kata Buddha berasal dari akar kata Bud atau terjaga, menyadari, dan memahami. Kata Bud juga merupakan akar kata dari kata-kata seperti Bodhi, Bodha, Bodhati, Buddhi, atau Budi. Kata Buddha menjadi sebuah gelar untuk seseorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Siapakah Sang Buddha? Sebelum mencapai pencerahan, Sang Buddha adalah seorang pangeran yang bernama Siddhartha Gautama dari kerajaan Sekya. Beliau lahir di Lumbini atau berlokasi di Nepal pada 563 sebelum Masehi. Pada usia 29 tahun, beliau menyadari adanya penderitaan dalam kehidupan, meskipun hidup dalam kemewahan, sehingga beliau memutuskan meninggalkan kehidupan duniawinya untuk mencapai jalan menuju kebahagiaan sejati. Setelah 6 tahun berjuang mempraktikkan berbagai cara penyangkalan diri secara keras yang berakhir dengan kegagalan, beliau akhirnya menemukan jalan tengah untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai pencerahan menjadi seorang Buddha. Selama 45 tahun, beliau mengajarkan prinsip-prinsip atau jalan tengah yang juga disebut dengan Dharma atau kebenaran, hingga akhirnya beliau memangkat di usia 80 tahun. Apakah Sang Buddha adalah Tuhan? Bukan, Sang Buddha bukanlah Tuhan yang merupakan sosok pribadi pencipta dan penguasa alam semesta. Ia bukan titisan Tuhan. Ia juga bukan seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Apakah Buddha adalah manusia? Meskipun lahir di dunia manusia, Buddha adalah makhluk yang telah melakukan perubahan diri sehingga memiliki kondisi yang kualitas batin yang sempurna, serta berbeda dengan manusia biasa. Ibarat seekor ulat yang melakukan perubahan pada tubuhnya sehingga memiliki sayap. Ia tidak lagi disebut sebagai ulat, tetapi kupu-kupu. Begitu pula makhluk yang telah mencapai kesempurnaan batin tidak lagi disebut sebagai manusia atau dewa, tetapi Buddha. Apakah ajaran Buddha adalah sebuah filsafat? Kata filsafat berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno yaitu filosofia, yang berarti cinta atau philo, kebijaksanaan atau sophia. Jika berdasarkan pada pengertian ini, maka ajaran agama Buddha yang mengedepankan cinta kasih dan kebijaksanaan bisa dianggap sebagai sebuah filsafat. Mengapa agama Buddha sering disebut dengan Buddhisme? Isi ajaran Buddha yang mencakup permasalahan berdasarkan kehidupan yang berkaitan dengan realitas, eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, dan budi. Dianggap oleh sebagian orang bersesuaian dengan pengertian dari filsafat atau jalan hidup. Oleh karena itu, penggunaan akhiran isme yang sering digunakan untuk menyebut sebuah ajaran filsafat dilekatkan pada kata Buddha sehingga membentuk kata Buddhisme sebagai sebutan lain untuk agama Buddha. Apakah agama Buddha percaya akan adanya Tuhan? Hal ini tergantung pada pengertian dari kata Tuhan yang dimaksud. Jika pengertian dari kata Tuhan adalah sosok pribadi pencipta dan penguasa alam semesta yang menentukan kehidupan manusia, maka agama Buddha tidak mempercayai adanya Tuhan.
yang seperti itu. Tetapi jika pengertian dari kata Tuhan adalah hanya sebatas suatu kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan manusia, seperti hukum alam, maka agama Buddha mempercayainya. Apakah umat Buddha menyembah patung atau berhala? Tidak. Umat Buddha kadang terlihat bersujud kepada patung atau gambar Buddha, bukan berarti sedang memohon kepada patung atau gambar tersebut, tetapi melakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol-simbol filsafat suci dan agung dari Sang Buddha, seperti cinta kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian, sehingga dengan demikian dapat selalu mengingat untuk mengembangkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Sang Buddha menyelamatkan kita? Sang Buddha menyelamatkan kita dengan mengajarkan kita dharma atau kebenaran. Jika diterapkan akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan yang menjadikan kita dewasa dalam spiritual sehingga mampu mengatasi penderitaan diri sendiri dan orang lain. Apa tujuan akhir dari mempelajari dan mempraktikkan ajaran agama Buddha? Tujuan akhir dari mempelajari dan mempraktikkan ajaran agama Buddha adalah mencapai nibbana, yaitu padamnya seluruh penderitaan. Apakah agama Buddha bersifat ilmiah? Ilmiah berarti bersifat sains, yaitu pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi atau pengamatan, penelitian, dan uji coba yang mengaruh pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu. Inti ajaran agama Buddha yaitu 4 kebenaran mulia sesuai dengan pengertian ilmiah tersebut karena dapat diobservasi, diteliti, dan diuji serta dibuktikan oleh siapapun. Bahkan Sang Buddha menasihatkan kita agar menguji ajaran yang ia sampaikan. Apakah agama Buddha adalah agama damai? Jika pengertian dari kata agama yang dimaksud berarti ajaran atau sistem keyakinan, maka agama Buddha adalah agama damai karena agama Buddha berisi ajaran atau sistem keyakinan yang mengajarkan cara mencapai kedamaian sejati. Apa yang telah diajarkan Sang Buddha? Selama 45 tahun, Sang Buddha telah mengajarkan banyak hal, terutama mengajarkan tentang memahami penderitaan hidup dan cara mengatasinya yang tercantum dalam 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran mulia tentang duka atau penderitaan, kebenaran mulia tentang penyebab pembentuk duka, kebenaran mulia tenang padamnya duka, kebenaran mulia tentang jalan yang mengarah kepada padamnya duka. Apakah yang terdapat aliran atau mazhab dalam agama Buddha? Ya, dalam perkembangan agama Buddha terdapat beberapa aliran atau mazhab yang muncul dari hasil penafsiran yang berbeda-beda terhadap ajaran Buddha serta pengaruh kebudayaan setempat di mana agama Buddha berkembang. Untuk itu, aliran atau mazhab tersebut sering juga disebut dengan tradisi agama Buddha. Apa yang unik dari agama Buddha? Agama Buddha adalah agama yang unik di antara agama-agama besar di dunia karena menempatkan diri manusia pada posisi apa adanya sebagai pelaku dan penentu utama kebaikan dan keburukan yang ada pada dirinya. Dari manakah untuk memuliai mempelajari agama Buddha? Mulailah dengan mengetahui ajaran-ajaran dasar yang merupakan ciri khas dari agama Buddha, seperti 4 kebenaran mulia dan 3 karakter keberadaan. Bagaimana cara mendapatkan informasi tentang agama Buddha? Informasi mengenai agama Buddha bisa didapatkan melalui berbagai macam cara, antara lain dengan mengunjungi vihara, membaca buku, hingga mengakses situs-situs Buddhis di Indonesia.
Bagaimanakah cara mendapatkan informasi mengenai agama Buddha? Informasi mengenai agama Buddha bisa didapat melalui berbagai macam cara, antara lain dengan mengunjungi vihara, membaca buku, hingga mengakses situs-situs Buddhis di internet. Bagaimana cara menjadi umat Buddha? Hal utama untuk mulai menjadi umat Buddha adalah dengan mulai mengkaji dan menerapkan praktik-praktik ajaran Buddha ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, secara batin seorang telah menerima Buddha sebagai guru, Dharma sebagai ajaran kebenaran, dan Arya Sangha sebagai teladan. Baiklah, itulah dia mengenai agama Buddha. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe Sata Bawantu Sukitata.